Pernahkah Anda membayangkan bagaimana rasanya kehilangan anak yang paling Anda cintai? Dan setelah kehilangan itu, orang yang Anda anggap keluarga justru mengambil semua yang Anda miliki. Rumah yang Anda bangun selama puluhan tahun, tabungan yang Anda kumpulkan sedikit demi sedikit, bahkan tempat Anda berharap menghabiskan masa tua dengan tenang, semuanya hilang dalam sekejap. Inilah kisah seorang ibu berusia 63 tahun. Seorang ibu yang harus menelan luka paling dalam hidupnya. Setelah anak laki-laki satu-satunya meninggal dunia, menantu yang ia percaya seperti anak sendiri, ternyata menyimpan rencana yang tidak pernah ia bayangkan. Surat demi surat ditandatangani. Kepercayaan demi kepercayaan diberikan. Namun tanpa ia sadari, semua itu perlahan merampas rumah, harta, dan masa depan yang ia miliki. Sampai suatu hari, ia diminta pergi dari rumah yang selama ini ia anggap sebagai tempat terakhirnya untuk menua. Bagaimana seorang ibu menghadapi pengkhianatan sebesar itu? Apakah ia akan hancur atau justru menemukan kekuatan yang tidak pernah ia sadari sebelumnya? Sebelum kita mulai kisah yang menyentuh hati ini, saya ingin mengajak Anda untuk menekan tombol subscribe dan like pada video ini. Karena di channel ini, kita akan mendengarkan banyak kisah kehidupan yang penuh pelajaran, terutama bagi kita yang telah menjalani perjalanan hidup yang panjang. Dan jika Anda merasa kisah seperti ini penting untuk didengar banyak orang, silahkan bagikan video ini kepada keluarga, sahabat, atau orang-orang yang Anda sayangi. Sekarang, mari kita mulai kisah yang mungkin akan membuat hati Anda ikut bergetar. Setelah anak pergi, dunia ibu ikut sepi. Rumah kecil itu terasa jauh lebih sunyi sejak hari pemakaman. Di ruang tamu masih tergantung foto seorang pria muda yang tersenyum hangat. Di bawahnya, karangan bunga dari tetangga mulai layu. Ibu Sulastri duduk diam di kursi kayu yang sama sejak pagi. Usianya 63 tahun, rambutnya sudah banyak yang memutih. Tangannya sedikit gemetar ketika ia memegang bingkai foto anak laki-lakinya. Anaknya, Arif, satu-satunya anak yang selalu ia banggakan. Arif bukan orang kaya, tapi ia anak yang baik. Sejak kecil ia selalu berkata, "Ibu jangan khawatir, nanti kalau Arif sudah kerja, Arif yang jaga ibu." Dan memang begitu yang terjadi. Setelah suaminya meninggal belasan tahun lalu, Arif yang menggantikan peran kepala keluarga. Ia bekerja keras, membantu ibunya, dan tidak pernah membiarkan ibunya merasa sendirian. Namun takdir berkata lain. Sebuah kecelakaan di jalan raya merenggut nyawa Arif begitu cepat, tanpa peringatan, tanpa kesempatan untuk berpamitan. Sejak hari itu, hidup Ibu Sulastri seperti kehilangan warna. Di rumah itu kini hanya tinggal 3 orang. Ibu Sulastri, menantunya Rina, dan cucunya yang masih berusia 5 tahun. Awalnya Ibu Sulastri merasa bersyukur masih memiliki mereka. Ia memandang Rina seperti anak sendiri. Bahkan setelah kematian Arif, ia berkata dengan lembut, "Kamu tetap anak ibu, rumah ini juga rumahmu." Rina hanya tersenyum sambil memeluk anaknya. Hari-hari pertama setelah pemakaman dipenuhi tangisan dan doa. Tetapi beberapa minggu kemudian, suasana mulai berubah perlahan. Rina mulai sering berbicara tentang masa depan. Suatu malam, ketika Ibu Sulastri sedang duduk di dapur, Rina mendekat dengan wajah serius. "Ibu, kita harus bicara tentang beberapa hal." Ibu Sulastri mengangkat wajahnya. "Ada apa, Nak?" Rina menarik napas pelan. "Mas Arif dulu punya beberapa urusan administrasi. Rumah ini juga tabungan. Semuanya perlu diurus supaya tidak bermasalah nanti." Ibu Sulastri tidak terlalu mengerti soal administrasi. Sejak dulu Arif yang selalu mengurus semuanya. "Kalau begitu kamu saja yang urus, Nak," katanya pelan. Rina mengangguk. "Iya, Bu, tapi ada beberapa surat yang perlu tanda tangan Ibu." Ibu Sulastri tidak curiga sedikit pun. Baginya, Rina adalah istri anaknya. Baginya, mereka adalah keluarga.
Ia tidak tahu bahwa malam itu adalah awal dari sebuah kebohongan yang perlahan akan merampas hampir semua yang ia miliki. Ia hanya tahu satu hal, ia percaya. Dan kadang, kepercayaan seorang ibu bisa menjadi hal yang paling mudah disalahgunakan. Surat-surat yang tidak pernah ia mengerti. Beberapa hari setelah pembicaraan itu, Rina mulai membawa berbagai dokumen ke meja makan. Kertas-kertas itu tampak resmi. Ada cap, ada tanda tangan, ada beberapa lembar yang penuh tulisan kecil yang sulit dibaca oleh mata tua. "Ibu cuma perlu tanda tangan di sini," kata Rina dengan nada lembut. Ibu Sulastri memakai kacamata tuanya. Ia mencoba membaca, tetapi huruf-huruf itu terasa kabur. "Ini tentang apa, Nak?" tanyanya. Rina menjawab cepat. "Administrasi peninggalan Mas Arif, Bu. Kalau tidak dibereskan sekarang, nanti bisa ribet." Ibu Sulastri mengangguk pelan. Sejak Arif meninggal, pikirannya memang sering kosong. Ia terlalu lelah untuk memikirkan hal-hal rumit. Tangannya yang mulai berkeriput mengambil pulpen. Ia menandatangani satu lembar. Lalu lembar berikutnya. Dan berikutnya lagi. Rina tersenyum setiap kali sebuah tanda tangan selesai. "Terima kasih, Bu. Ini demi masa depan kita juga." Kata-kata itu membuat hati Ibu Sulastri hangat. Ia merasa masih dibutuhkan. Hari demi hari, dokumen itu terus datang. Kadang 2 lembar, kadang 5 lembar, kadang lebih. Ibu Sulastri tidak pernah tahu bahwa di antara dokumen-dokumen itu ada sesuatu yang jauh lebih besar daripada sekedar administrasi. Ada surat pengalihan kepemilikan rumah, ada dokumen pencairan tabungan, ada juga surat yang memberikan hak pengelolaan aset kepada Rina. Semua ditandatangani tanpa kecurigaan. Beberapa minggu kemudian, perubahan kecil mulai terasa. Rina mulai sering keluar rumah. Kadang pulang larut, kadang membawa tas belanja mahal. Tetangga mulai berbisik pelan. Namun Ibu Sulastri tidak pernah berpikir buruk. Baginya, menantunya hanya sedang mencoba bertahan setelah kehilangan suami. Sampai suatu pagi, semuanya berubah. Rina datang dengan wajah serius. "Ibu, saya mau bicara." Ada sesuatu dalam suaranya yang membuat hati Ibu Sulastri tiba-tiba tidak nyaman. Kata-kata yang menghancurkan hati. Rina duduki depan Ibu Sulastri. Wajahnya tidak lagi selembut dulu. "Ada apa, Nak?" tanya Ibu Sulastri. Rina menatap meja sebentar sebelum akhirnya berkata, "Ibu harus tahu sesuatu." Jantung Ibu Sulastri berdegup pelan. "Apa maksudmu?" Rina menarik napas. "Rumah ini sekarang sudah atas nama saya." Ibu Sulastri tidak langsung mengerti. "Maksudnya?" "Surat-surat yang ibu tanda tangani kemarin." Kata-kata itu terasa seperti batu yang jatuh pelan di dada. "Bukankah itu administrasi?" tanya Ibu Sulastri dengan suara kecil. Rina menggeleng. "Itu pengalihan hak." Ruangan terasa sangat sunyi. Ibu Sulastri mencoba mengingat. Semua kertas yang ia tanda tangani. Semua penjelasan singkat yang ia percaya begitu saja. Tangannya mulai gemetar. "Kenapa kamu lakukan itu, Nak?" Suaranya hampir berbisik. Rina tidak menjawab langsung. "Karena saya juga harus memikirkan masa depan saya dan anak saya." Kalimat itu terdengar dingin. Dingin sekali. "Bukankah kita keluarga?" tanya Ibu Sulastri pelan. Rina menatapnya tanpa ekspresi. "Mas Arif sudah tidak ada, Bu." Kalimat itu seperti pisau. Ibu Sulastri menunduk.
Air mata jatuh pelan ke pangkuannya. Ia tidak pernah membayangkan bahwa setelah kehilangan anaknya, ia juga akan kehilangan rumah yang penuh kenangan itu. Namun luka terbesar belum datang. Hari ketika ia diminta pergi. Beberapa hari setelah percakapan itu, Rina kembali berbicara. Nada suaranya jauh lebih tegas. "Ibu, mungkin lebih baik ibu tinggal di tempat lain dulu." Kata-kata itu membuat tubuh Ibu Sulastri membeku. "Tempat lain?" "Iya, Bu. Saya ingin memulai hidup baru." Rumah itu, rumah yang ia bangun bersama suaminya. Rumah tempat Arif tumbuh besar. Rumah yang penuh kenangan. Kini bukan lagi miliknya. "Ibu tidak punya tempat lain," katanya lirih. Rina menghela napas. "Saya sudah bicara dengan saudara jauh di kampung." Bagi Rina, itu solusi. Bagi Ibu Sulastri, itu pengusiran. Malam itu, ia duduk sendirian di kamar yang dulu milik anaknya. Foto Arif masih di meja. Ia memegangnya erat. "Arif, ibu tidak menyangka semuanya seperti ini." Air matanya jatuh tanpa suara. Kadang, kehilangan anak bukan satu-satunya luka. Kadang, orang yang tersisa justru meninggalkan luka baru. Kesedihan yang berubah menjadi ketabahan. Beberapa bulan kemudian, hidup Ibu Sulastri berubah total. Ia tinggal di rumah kecil milik kerabat jauh di kampung. Tidak ada lagi rumah besar. Tidak ada lagi halaman yang dulu dipenuhi suara cucunya. Namun, ada sesuatu yang perlahan kembali. Ketenangan. Setiap pagi, ia duduk di teras kecil sambil memandang sawah. Ia sering berbicara pada dirinya sendiri. Arif mungkin tidak ingin ibu hidup dalam kebencian. Ia belajar menerima. Ia belajar memaafkan. Bukan karena apa yang terjadi itu benar, tetapi karena hatinya terlalu tua untuk terus memikul kemarahan. Tetangga di kampung mulai mengenalnya sebagai ibu yang tenang. Ibu yang sering membantu anak-anak mengaji. Ibu yang selalu tersenyum meski matanya menyimpan cerita panjang. Kadang seseorang bertanya, "Ibu tidak marah pada menantu ibu?" Ibu Sulastri hanya tersenyum telan. "Marah tidak akan mengembalikan anak saya." Lalu ia menatap langit sore. "Yang penting, saya masih punya hati yang tenang." Dan di usia 63 tahun, setelah kehilangan anak, rumah, dan hampir seluruh hartanya, ia akhirnya menemukan sesuatu yang tidak bisa diambil oleh siapapun. Ketabahan. Bapak dan Ibu, kisah ibu berusia 63 tahun ini mungkin terasa sangat menyakitkan untuk didengar. Kehilangan anak yang dicintai saja sudah menjadi luka yang begitu dalam. Namun, kehilangan kepercayaan kepada keluarga sendiri seringkali terasa lebih perih dari apapun. Seorang ibu yang sepanjang hidupnya hanya ingin melihat anaknya bahagia, akhirnya harus menghadapi kenyataan pahit bahwa tidak semua orang yang kita percayai memiliki hati yang sama tulusnya. Namun dari kisah ini, kita belajar satu hal yang sangat penting. Hidup memang tidak selalu berjalan seperti yang kita harapkan. Kadang orang yang paling kita sayangi justru menjadi orang yang paling melukai hati kita. Tetapi bukan berarti hidup harus berhenti di sana. Banyak orang tua yang setelah melalui pengkhianatan, kehilangan, dan kesepian justru menemukan kekuatan baru dalam dirinya. Kekuatan untuk bangkit, untuk berdiri kembali, dan untuk menjalani hari-hari dengan lebih bijaksana. Karena pada akhirnya, harga diri, ketenangan hati, dan kesehatan kita jauh lebih berharga daripada harta apapun di dunia ini. Bapak dan Ibu, jika kisah ini menyentuh hati Anda atau mungkin mengingatkan Anda pada pengalaman hidup yang pernah Anda alami, silahkan tuliskan di kolom komentar dari kota atau negara mana Anda menonton video ini. Kami ingin tahu dan menyapa Bapak dan Ibu semua yang sedang menyimak cerita ini, baik dari Indonesia maupun dari luar negeri. Dan jika Anda merasa kisah seperti ini bermanfaat, jangan lupa untuk menekan tombol like, subscribe, dan bagikan video ini kepada keluarga atau sahabat Anda.
Karena di channel ini, kita akan terus berbagi cerita kehidupan, pengalaman dan pelajaran hidup yang dapat menemani perjalanan kita di usia yang semakin bijaksana. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Semoga Bapak dan Ibu selalu diberi kesehatan, ketenangan hati dan perlindungan dalam setiap langkah kehidupan. Sampai bertemu di kisah berikutnya.